Iya Pak, kelihatan. Iya, penggudangan atau pergudangan atau kata dasarnya gudang ya. Ini pertemuan yang ketiga ya. Iya. Iya ya, pertemuan yang ketiga. Kalau yang dua kali yang pertama itu mengenai pengolahan pakan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan penyimpanan. Maka sekarang kita membicarakan dengan penggudangan atau pergudangan. Kata dasarnya itu gudang, ya gudang. Bayangan kita itu gudang itu suatu tempat ya, tempat untuk menyimpan barang, iya kan? Halo, Iya Pak. halo, iya gudang itu tempat, ya tempat untuk menyimpan barang, logistik untuk menyimpan misalnya kacang kedelai, beras, ya kan disimpan di gudang kan. Terus iyalah bahan-bahan makanan, pokok bisa beras, kacang kedelai, kacang tanah, semua itu simpan di gudang. Iya. Tapi ya sebenarnya bukan itu, lebih dinamis lagi mengenai definisinya ini. Jadi pergudangan atau penggudangan segala upaya pengelolaan gudang. Nah ini, jadi ini dinamis definisinya. Segala upaya atau usaha pengelolaan gudang. Nah ini pengelolaan gudang ini meliputi penyimpanan, terus pemeliharaan, ya logistik atau barang yang disimpan dipelihara, pemeliharaan, kemudian pendistribusian, jadi disimpan untuk sementara waktu, kemudian dipindahkan, didistribusikan, kemudian pengendalian dan pemusnahan. Nah, ada juga kalau udah barangnya sudah tidak bagus, rusak, ya dimusnahkan, serta pelaporan logistik dan peralatan logistik agar kualitas dan kuantitas tetap terjamin. Itulah pengertian gudang. Yang kita tahu bergudang itu hanya untuk simpan, tidak, tapi ini banyak sekali faktor-faktor yang diperhatikan mengenai pergudangan ini. Ya. Jadi pergudangan tadi sudah definisinya tadi, yaitu segala upaya pengelolaan gudang yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian. Jadi barang kalau udah ada bukan disimpan terus di situ, tapi didistribusikan, ya dibawa kemana gitu ya, distribusikan. Pengendalian kadang dimusnahkan kalau udah tidak bagus. Pelaporan logistik dan peralatan logistik agar kualitas dan kuantitas tetap terjamin. Ya, dari pengertian penggudangan ini dapat digarisbawahi bahwa kegiatan penggudangan tidak sekedar kegiatan masukkan barang dalam ruang penyimpanan. Nah, jadi kata lain gudang ini ruang penyimpanan ya. Tidak itu aja, tetapi lebih dari itu. Dalam kegiatan penggudangan penting lakukan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian logistik, ya, baik secara teknis maupun administratif. Sehingga kegiatan tersebut dapat menjamin dan menjaga kelangsungan dan kesinambungan setiap aktif dalam setiap unit kerja dalam suatu organisasi. Nah ini mengenai pergudangan ini jangan hanya dikira hanya untuk simpan barang saja, tidak, tetapi lebih dinamis, bersifat dinamis. Nah, merujuk daripada kegiatan penggudangan dan tujuan penggudangan tersebut, maka ada beberapa pedoman umum ya untuk melakukan kegiatan penggudangan ini. Jadi punya beberapa pedoman di sini. Pedoman umum untuk melakukan kegiatan penggudangan. Yang pertama, menjaga kelancaran penerimaan dan pengeluaran logistik. Yang kedua, menjaga ketertiban administrasi dan penggudangan. Ketiga, melakukan penyimpanan logistik secara tepat. Keempat,
melakukan pengaturan barang secara tepat. Kelima, melakukan perawatan barang dengan baik. Nah, ini pedoman umum untuk melakukan kegiatan penggudangan. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada 5 atau 6 tadi, maka harus ada pedoman. Yang pertama, menjaga kelancaran penerimaan dan penggunaan logistik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menjaga ketertiban administrasi penggudangan. Ya, untuk menjamin keamanan barang maupun menyediakan piranti pertanggungjawaban pengelolaan pergudangan. Ketiga itu melakukan penyimpanan logis secara tepat. Ya, ya. Melakukan penyimpanan logis secara tepat sehingga logistik yang ada mudah dicek, ditemukan dan diambil. Ya, melakukan pengaturan barang secara tepat. Ya, dengan kita mampu menjamin keamanan dan keselamatan barang, petugas gudang maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, yang kelima, melakukan perawatan, ya, dengan baik sehingga barang dalam gudang tidak sekedar sebagai barang persediaan, tetapi juga barang yang siap pakai, ready for use. Ya, ready for use. Nah, inilah pedoman umum untuk melakukan kegiatan penggudangan. Kemudian kita lanjutkan mengenai ini, mekanisme pergudangan. Ya. Nah, mekanisme pergudangan ini ada 6. Jadi pertama penerimaan, kedua penyimpanan, ketiga pemeliharaan, keempat pendistribusian, kelima pengendalian, dan keenam penghapusan. Nah, ini mengenai mekanisme kita bahas secara ringkas mengenai keempat keenam mekanisme pergudangan ini. Nah, jadi yang pertama itu penerimaan, ini mekanisme pergudangan penerimaan. Nah, penerimaan merupakan proses penyerahan dan penerimaan logistik dan peralatan di gudang. Proses penyerahan dan penerimaan logistik dan peralatan di gudang. Dalam proses penyerahan ini dan penerimaan ini dilakukan pendataan jumlah dan mutu logistik dan peralatan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau layak untuk diberikan kepada korban bencana misalnya. Nah, yang berkaitan dengan penerimaan juga pencatatan administratif sebagai dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas yang bersangkutan. Nah, ini yang berkait dengan proses penerimaan, yaitu pendataan jumlah mutu logistik dan peralatan, kemudian pencatatan administratif. Kemudian penyimpanan. Nah, kita jelaskan penyimpanan ini yang berkait dengan mekanisme pergudangan ini. Jadi penyimpanan ini merupakan proses kegiatan menyimpan logistik. Nah, kan yang disebut logistik kan, dan peralatannya di gudang dengan cara menempatkan logistik dan peralatan yang diterima. Jadi penempatan sesuai dengan denah ya di dalam gudang itu. Kemudian kaitan dengan penyimpanan ini aman dari pencurian. Nah, kemudian yang berikutnya aman dari gangguan fisik. Terus aman dari pencemaran secara kimia dan biologi yang dapat merusak kualitas dan kuantitas. Kemudian aman dari kebakaran, ini ya. Ini yang diperhatikan. Kemudian penataan sesuai dengan standar pergudangan. Itulah hal-hal yang berhubungan dengan penyimpanan. Berikutnya pemeliharaan. 3, pemeliharaan. Mekanisme pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan logistik, nah ya, dan peralatan agar kondisi tetap terjamin dan siap pakai untuk dipergunakan dalam penanggulangan bencana secara efektif dan efisien dan akuntabel melalui prinsip. Jadi di pemeliharaan ini punya prinsip-prinsip, ada A, B, C, D.
prinsip-prinsipnya, satu, A, itu ada istilah 5R, ya, yang berkaitan dengan pemeliharaannya ada istilah 5R. Yang benar ada harus ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Nah, itu. Kemudian dalam pemeliharaan ini ada istilah FIFO, fits in, fits out, FIFO. Fits in, fits out, yaitu logistik dan peralatan yang pertama masuk adalah yang pertama harus keluar. Nah, ini pemeliharaan itu. Jadi pertama masuk mesti nanti juga dia fits in. Fits in artinya first in, artinya pertama masuk, fits out, pertama keluar. Jadi masuk yang pertama, nanti dia harus yang keluar, yang harus keluar pertama juga. Ini kaitan dengan kedaluarsa suatu bahan, harus gitu. Yang duluan masuk mesti nanti keluar duluan, gitu maksudnya. Kemudian ada istilah fits expired date, fits out atau FIFO, yaitu logistik dan peralatan yang pertama kedaluarsa harus yang pertama keluar untuk didistribusikan. Jadi FIFO, FAFO, fits expired date, fits out, FIFO. Jadi logistik atau peralatan yang lain yang pertama kedaluarsa harus yang pertama keluar untuk didistribusikan. Kemudian kaitan dengan logistik dan peralatan disusun di atas palet, alas itu palet itu. Jadi kalau menyimpan semen gitu kan, supaya langsung ketemu lantai, nanti kalau pas ketemu lantainya itu padat lama-lama kan semen itu, harus ada alas dari kayu, itu namanya palet, ya, palet. Nah, itu di atas palet secara rapi dan teratur sesuai ketentuan. Halo, masih dengar Pak Amin? Lalu menjelaskan mengenai pemeliharaan. Ada istilah tadi, FIFO, ada FIFO. Yang pertama kali masuk, yang pertama keluar. Baru yang yang kedaluarsa harus dikeluarkan lebih dulu. Nah, itu ada distribusikan supaya kedaluarsa. Kemudian kaitan dengan pendistribusi, artinya barang-barang itu didistribusikan. Ini merupakan proses kegiatan pengeluaran, ya, dan penyaluran logistik atau barang dan peralatan dari gudang untuk diserahkan kepada yang berhak melalui suatu proses serah terima yang dapat dipertanggungjawabkan, disertai dengan bukti serah terima. Hal ini dilakukan berdasarkan permintaan sesuai dengan kebutuhan penanggulangan bencana. Ini kaitan dengan bencana, pendistribusian. Harus didistribusikan, artinya harus dikeluarkan dan disalurkan logistik yang dimaksud. Nah, itu namanya pendistribusian. Kemudian yang berikutnya ada pengendalian. Pengendalian ini merupakan proses kegiatan pengawasan atas pergerakan masuk keluarnya logistik dan peralatan dari dan ke gudang agar persediaan dan penempatan dapat diketahui secara tepat dan akurat serta akuntabel. Nah, pengendalian dilaksanakan dengan menggunakan formulir dalam lampiran. Itu jadi pengendalian, jadi kegiatan pengawasan daripada pergerakan keluar masuk suatu peralatan atau logistik. Nah, itu yang maksud pengendalian. Berikutnya mekanisme pergudangan adalah yang terakhir penghapusan. Ya. Jadi penghapusan ini merupakan rangkaian kegiatan pemusnahan logistik dan peralatan dalam rangka pembebasan barang milik atau kekayaan negara dari tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tujuan daripada penghapusan dalam mekanisme pergudangan adalah penghapusan merupakan bentuk pertanggungjawaban administrasi petugas terhadap logistik dan peralatan yang dikelola. Nah, ini sudah ditetapkan untuk dihapuskan, dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi biasanya begitu kalau di kantor itu sudah barangnya sudah rusak, kadaluarsa gitu, seperti di peternakan itu kemarin itu kan
ada lemari yang udah rusak atau meja itu dihapus, mungkin dipindahkan gitu. Nah kalau dibiarkan itu malah nanti menyebabkan suatu kontaminasi atau pencemaran lingkungan, jadi dihapuskan. Kedua, tujuan penghapusannya adalah untuk menghindari pembiayaan. Nah, ya biaya penyimpanan, pemeliharaan, penjagaan lain-lain, atau barang yang sudah tidak layak untuk dipelihara. Makanya dihapuskan atau dimusnahkan, dibakar mungkin ya, bisa juga. Nah, ketiga tujuan daripada penghapusan logistiknya menjaga keselamatan agar terhindar dari pencemaran lingkungan ya. Kalau dibiarkan terus nanti rusak. Nah, kegiatan penghapusan ini logistik ini sebagai berikut: membuat daftar logistik dan peralatan yang akan dihapuskan. Jadi dicatat gitu, ada dengan alasan-alasan apa gitu. Kemudian pisang logistik dan peralatan yang dikedaluarsa rusak pada tempat tertentu sampai pelaksanaan pemusnahan. Jadi ini harus dipisahkan ya. Jangan sampai di suatu tempat tertentu. Kemudian melaporkan kepada atasan mengenai logistik dan peralatan yang akan dihapuskan. Kemudian membantu panitia, kemudian membuat berita acara hasil pencelaan atau penghapusan logistik yang akan dihapuskan. Berikutnya melaporkan hasil penghapusan kepada pejabat yang berwenang. Ya, ini kaitan dengan hal ini. Kepunyaan negara, milik negara ya. Ya boleh, atau kaitan dengan perusahaan bisa sama aja. Melaksanakan penghapusan pemusnahan setelah ada keputusan dari pejabat yang berwenang. Oke, nah itulah penjelasan singkat mengenai mekanisme pergudangan. Ya. Nah berikutnya kan kita ini pembahasan mengenai gudang. Sekarang macam-macam gudang. Halo, masih dengar Pak Amin? Masih Pak. Halo? Masih Pak. Ya. Masih Pak. Sudah banyak yang ikut, sudah banyak yang bangun tidurnya nih, dari tidurnya. Tadi kita mulai 30 orang tadi. Ini macam-macam gudang. Ada gudang, ada 3 di sini. Ada gudang tertutup, ada gudang semi tertutup, ada gudang terbuka. Jadi ada 3 di sini macam gudang. Dilihat dari bentuk fisiknya dibedakan menjadi 3: gudang tertutup, gudang semi tertutup, dan gudang terbuka. Nah, kita uraikan secara singkat mengenai 3 macam gudang yang dilihat dari bentuk fisik. Gudang tertutup itu gudang yang letaknya dalam sebuah bangunan tertutup, ya kan? Tidak bergerak, ya. Tidak untuk lalu lintas barang dan digunakan untuk menyimpan barang. Itu namanya gudang tertutup. Ya. Dalam suatu bangunan tertutup dia. Nah, bangunan besar, di situ ada gudang untuk penyimpanan barang. Ada atapnya, ada dinding, itu namanya gudang tertutup. Kemudian gudang terbuka, ya terbuka dulu ini. Gudang terbuka, ambil yang di bawah dulu. Ini gudang terbuka, ini terdiri dari gudang terbuka tidak diolah berupa suatu lapangan terbuka yang pembukanya hanya diratakan tanpa diperkeras, ya. Nah, itu yang terbuka ya. Kemudian gudang terbuka diolah berupa lapangan terbuka yang sudah diratakan. Ada yang ada yang terbuka tidak diolah dan terbuka diolah. Sudah diratakan dan diperkeras, yang beruntung bagi logistik yang tidak cepat terpengaruh oleh cuaca. Misalnya ini terbuka diolah berupa lapangan untuk simpanan bangunan, bahan bangunan yang tahan cuaca hujan, misalnya pasir mungkin, batu bata, batu
kerikil, batu untuk cor kan. Nah itu disimpan di gudang terbuka kan. Jadi harus tahan cuaca. Nah gudang semi tertutup. Bangunan yang beratap tanpa dinding, hanya atapnya saja. Nah, tanpa dinding, ujung yang lengkap. Dan diperuntukkan untuk menyimpan logistik yang memerlukan pertukaran udara maksimum, serta tidak memerlukan perlindungan lengkap tanpa udara. Ini semacam mungkin bisa juga untuk penyimpanan kayu ya, mungkin ya, tertutup saja di atas, sementara di bawah terbuka, atau apalah yang lain. Kalau untuk simpan semen harus tertutup ya, ini terbuka, tidak masalah ya. Nah itu, jadi itulah penjelasan mengenai 3 macam gudang dilihat dari bentuk fisiknya. Selain dilihat dari bentuk fisik bangunan, gudang dibedakan berdasarkan fungsinya. Misalnya gudang operasional ya, untuk operasi, gudang perlengkapan, gudang pemberangkatan, dan gudang musiman ya. Secara lebih spesifik, gudang dapat dibedakan atas dasar barang-barang yang disimpan di dalamnya. Nah, berdasarkan ini kita kenal ada yang gudang alat tulis. Nah, ini barangnya berarti alat-alat tulis, makanya gudang alat tulis, alat medis. Di apotek itu mungkin ada tempat gudang untuk tempat obat-obatan. Nah, terus BBM atau tenun, alat rumah tangga, gudang rosokan juga. Itu mengenai macam gudang, dan saya sudah jelaskan secara singkat. Oke, berikutnya sudah macam-macam gudang, ini sudah dijelaskan. Kemudian ini kaitannya gudang terus kan, tata ruang gudang. Nah ini tata ruang gudang akan kita bahas mengenai asas yang berkaitan dengan tata ruang gudang. Ada asas jarak terpendek, asas mengalirnya kegiatan, asas memudahkan pengawasan, asas fleksibilitas ruangan, asas kemudahan berhubungan dengan luar. Nah, ini akan saya jelaskan secara ringkas mengenai asas-asas tata ruang gudang. Tata ruang gudang. Jadi, perencanaan tata ruang gudang merupakan kegiatan pemikiran ya, dan penetapan segmen-segmen ruangan di dalam gudang, serta pengaturan logistik di dalam ruang tersebut. Sehubungan dengan hal ini, ada beberapa asas tata ruang gudang yang harus diperhatikan. Dan beberapa asas tata ruang gudang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama tadi itu asas jarak terpendek. Ya. Ruang seyogianya bisa dipergunakan sebaik mungkin, sehingga pelaksana kegiatan pengaturan barang dalam gudang dapat melewati jarak yang sependek mungkin. Ya. Jangan yang panjang, yang ini sependek mungkin, karena dalam suatu ruang. Nah, itu yang pertama, jaraknya di dalam gudang itu sependek mungkin. Ya. Asas mengalirnya kegiatan. Nah, pelaksana kegiatan pengaturan barang diusahakan dengan urutan yang teratur dari satu tempat ke tempat yang lain dengan berurutan, ya, baik dengan metode tadi FIFO, yaitu pengaturan barang yang lebih dulu masuk ke gudang harus dikeluarkan pada urutan pertama. Jadi pertama kali dia masuk, terus lama-lama nanti yang keluar pertama juga. FIFO, first in, first out. First in artinya pertama masuk, first out pertama keluar gitu. Jadi singkat dengan FIO, FFI, FO, FIFO, first in, first out. Yaitu pengaturan barang yang lebih dahulu masuk gudang harus dikeluarkan pada urutan pertama pula, atau metode LIFO, last in, fifth out. Last in, jadi terlambat masuk kan, pertama masuk dan menjadi pertama keluar. Jadi pengaturan barang yang terakhir masuk dalam gudang, tetapi pertama kali dikeluarkan dari gudang. Nah, ini asal mengalirnya kegiatan. Pertama masuk nanti keluar pertama juga.
terakhir masuk maka pertama ya kalian keluar. Ini kaitan dengan asas mengalirnya kegiatan yang nomor 2 itu. Berikutnya asas memudahkan pengawasan. Nomor 3, penataran ruang haruslah dapat membantu mempermudah pengawasan atas pelaksanaan pengaturan barang. Ini namanya asas memudahkan pengawasan. Yang 4, asas fleksibilitas ruangan. Penataan barang dalam gudang diusahakan sedemikian rupa sehingga bila ada gangguan ruangan akan mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi mudah diatur-atur ya, jadi fleksibel gitu ya, tidak kaku. Itu yang berkait dengan fleksibel, jadi bisa diatur kapan ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak kaku dia. Berikutnya asas kemudahan berhubungan dengan luar. Tadi pada penetapan barang-barang yang frekuensinya sering dipakai, seyogianya diletakkan di tempat yang langsung berhubungan dengan pihak luar. Ya. Di samping harus memperhatikan beberapa asas tata ruang tersebut, untuk merancang dan melaksanakan penataan ruang gudang, penting memperhatikan beberapa pedoman yang meliputi berikut ini. Hendaknya dalam ruang gudang ada ruang tempat untuk melakukan pengecekan barang masuk ruang. Ya. Kemudian hendaknya di dalam ruang gudang disediakan ruang tata usaha. Kemudian hendaknya dalam ruang gudang disediakan ruang untuk menampung barang-barang yang segera digunakan. Keempat, hendaknya di dalam ruang gudang disediakan ruang lalu lintas barang yang cukup. Kelima, hendaknya ruang gudang ada ruang untuk pengecekan barang keluar masuk. Ya. Nah, itu yang berhubungan dengan tata ruang gudang. Di berpedoman pada 5 asas. Berikutnya, faktor yang dipertimbangkan dalam merancang tata letak gudang. Ini ada beberapa faktor, yaitu untuk kemudahan bergerak, terus berdasarkan arah arus penerimaan dan pengeluaran logistik dan peralatan. Ketiga, pengaturan sirkulasi udara ini diperhatikan. Ini kaitan dengan tumbuh tidaknya jamur nanti. Kalau lembab nanti ada timbul satu jamur. Penggunaan rak dan palet dan penyimpanan khusus. Ya. Jadi ini kaitan dengan denah gudang ya, ini faktor-faktornya berkaitan dengan denah gudang, ini letak gudang. Untuk memudahkan dalam penerimaan, penyimpanan, penyusunan, pemeliharaan, pencarian yang berkaitan dengan tadi mekanisme pergudang tadi, dan logistik dan peralatan, maka diperlukan pengaturan tata letak ruang gudang dengan baik. Nah, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang tata letak ruang gudang ini ada 5 nih. Yang pertama itu adalah untuk kemudahan bergerak, ya. Gudang jangan disekat-sekat. Nah, ya supaya mudah bergerak kan, kecuali jika diperlukan. Perhatikan posisi dinding dan pintu untuk mempermudah gerakan. Jadi sebaiknya gudang itu harus ruang terbuka dulu. Jadi tidak perlu disekat-sekat sebenarnya, tapi kecuali ada keperluan lain. Kemudian berikutnya faktor yang kedua adalah berdasarkan arah arus penerimaan dan pengeluaran logistik dan peralatan. Tata letak ruang gudang perlu memiliki lorong. Lorong dapat ditata berdasarkan sistem arus garis lurus, ada lorong garis lurus, atau sistem arus huruf U, jadi bentuk huruf U, atau arus huruf L. Nah, itulah tata letak ruang gudang memiliki lorong. Lorong ini bisa berbentuk atau berdasarkan sistem
garis lurus lorongnya, atau harus huruf U, setengah lingkaran, atau huruf L. Nah, itu mengenai nomor berapa itu, nomor 2 itu harus penerimaan dan penanggulangan logistik dan peralatan. Sistem harus lurus, harus huruf U, dan harus huruf L. Ketiga, pengaturan sirkulasi udara. Salah satu faktor penting dalam merancang gudang adalah adanya sirkulasi udara yang cukup. Nah, sirkulasi udara yang cukup. Salah satu faktor penting dalam merancang gudang adalah adanya sirkulasi udara yang cukup dalam ruangan, termasuk pengaturan kelembaban udara dan pengaturan pencahayaan. Jadi sirkulasi udara penting ya. Kalau nggak ada peredaran pertukaran udara, nah itu bisa menyebabkan kelembaban. Kalau terjadi lembab di situ, akan timbul satu jamur yang menyebabkan kerusakan bahan yang disimpan. Berikutnya, faktor berikutnya adalah penggunaan rak dan palet. Rak dan palet yang tepat meningkatkan sirkulasi udara. Penggunaan rak dan palet yang tepat dapat meningkatkan sirkulasi udara. Perlindungan terhadap banjir, serangan hama, kelembaban, dan efisiensi penanganan. Rak, ya kan? Ada tahu rak misalnya di perpustakaan itu kan ada rak-rak buku semacam itu, atau rak untuk barang. Nah, kalau palet itu alas. Halo, dengar Pak Amin? Halo? Bentar, Pak. Oke. Rak itu ya. Palet itu alas yang dibuat dari kayu. Kalau mau simpan misalnya semen, kalau langsung ke lantai, lama-lama menjadi padat, atau biji-bijian nanti jadi rusak karena langsung dengan semen di bawah lembab nanti. Palet ini ada suatu kayu, dari kayu, alasnya gitu kan, dan alas ini ada sirkulasinya nanti ya, nggak langsung mepet gitu, ada selang di bawah dengan lantai itu. Nah, itu palet, alas untuk menyimpan barang, nggak langsung ke tanah gitu loh. Nah, ini kalau ada datang banjir misalnya, dengan adanya palet ini tidak kena itu barang di atas, ya, atau dengan adanya rak gitu ya, atau serangan hama, atau kelembaban, karena di bawah palet ini ada sirkulasi udara kan, sehingga tidak terjadi suatu kelembaban. Kemudian penggunaan rak dan palet, penyimpanan khusus. Ini penyimpanan khusus. Nah, apa yang disimpan khususnya? Obat kan, vaksin, serum, memerlukan tempat khusus seperti lemari pendingin khusus, cold chain, dan harus dilindungi dari kemungkinan putusnya aliran listrik. Jadi obat vaksinnya harus disimpan di tempat penyimpanan khusus, tidak boleh bergabung bercampur dengan barang lain. Kemudian bahan kimia juga disimpan dalam bangunan khusus yang terpisah dari gudang induk. Jadi harus agak jauh dari gudang induk. Kemudian peralatan besar atau alat berat memerlukan tempat khusus cukup untuk menyimpan dan pemeliharannya. Ya, jadi misalnya di situ alat-alat berat ya, seperti alat-alat untuk pengangkat itu yang besar-besar itu dari PU itu disimpan di tempat yang tersendiri ya, tidak boleh gabung dengan yang lain. Oke, itulah faktor-faktor yang diperhatikan kalau merancang tata letak gudang. Itu. Berikutnya, sarana gudang. Ada sarana gudang apa saja di sini. Nah, yang berkait dengan sarana gudang ini ada gedung atau bangunan gudang. Kemudian pembangkit listrik. Nah, itu sarana-sarananya kan yang kaitan dengan gudang ini. Alat angkutan atau transportasi, alat dokumentasi administrasi, alat komunikasi.
inilah 5 sarana gudang yang akan kita bahas secara singkat. Yang pertama, jadi penyediaan peralatan sarana dalam mendukung manajemen pergudangan yang baik, tujuannya adalah untuk mendukung kelancaran penerimaan dan pengeluaran barang, sehingga setiap saat mudah dimobilisasi dan didistribusikan bila terjadi bencana. Ya. Adapun sarana yang sebaiknya tersedia adalah yang pertama, gedung, bangunan gudang, gudang misalnya. Kemudian harus ada sarana pembangkit listrik atau lainnya, ya, pembangkit listrik atau lainnya. Kemudian alat angkutan atau transportasi, misalnya kendaraan roda 2, roda 4, ada dan lainnya. Itu pengangkutan dan transportasi, ya, kendaraan. Alat dokumentasi administrasi, ya kan, komputer dan printernya, berangkas untuk simpan uang, ya, lemari arsip dan lain-lainnya. Itu kan, itu semua sarana gudang semua. Kemudian yang kelima, alat komunikasi, telepon, fax mail dan lainnya, HP dan sebagainya, itu kan. Terus ya, alat pengatur suhu, termometer, ya, exhaust fan untuk mengatur udara luar dalam, sarana administrasi logistik dan peralatan. Nah, itu sarana gudang. Kemudian yang tidak kalah penting adalah sarana administrasi logistik dan peralatan anak. Ada buku induk, ada kartu stok, ada buku harian dan penerimaan barang, ada buku harian pengeluaran barang, surat bukti barang masuk, surat bukti barang keluar, ada tulis kantor, ATK, petugas pengelola, dan pengelola. Nah, ini selain sarana ini tak kalah penting itu mengenai keamanan gudang. Ya. Nah, yang berkaitan dengan keamanan gudang ini, yang pertama lokasi gudang penggudangan, lokasi gudang, ya, lokasi pergudangan, kemudian pencegahan kebakaran, kemudian keamanan gudang. Nah, ini yang berkaitan dengan keamanan gudang. Yang pertama, lokasi. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan logistik dan peralatan di gudang, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Lokasi pergudangan diupayakan secara historis aman, ya, dari bencana, ya, aman dari gempa, banjir, tanah longsor. Ini lokasi pergudangan. Jangan di tempat gudang, di tempat yang mudah longsor atau banjir, ya, atau gempa, pusat gempa, terus itu ada di situ gudang, jangan. Jadi harus diperhatikan sehingga aman, tentang lokasinya diperhatikan harus aman. Kemudian selain lokasi ada pencegahan kebakaran. Nah, kan suatu saat tidak bisa dihindari, kebakaran akan terjadi, ya. Nah, itu jadi pencegahan kebakaran, dihindari penumpukan bahan-bahan yang mudah terbakar. Nah, jangan sampai di gudang itu barang-barang yang terbakar ditumpuk-tumpuk di situ. Kemudian dipasang alat alarm kebakaran. Nah, kalau terjadi kebakaran ada bunyi alarm itu, ya. Misalnya, jadi ada alarm berarti ya cepat-cepat diusahakan dipadamkan dengan adanya tanda ini alarm kebakaran bunyi. Alat pemadam kebakaran harus diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau dan dalam jumlah yang cukup. Ya, itu. Contoh tersedianya bak pasir, tabung pemadam kebakaran, hidran, karung goni, ya, gala berpengait besi. Nah, itu kan ada gala, itu kaitannya besi untuk menarik, kalau atap dibakar ditarik, ya, dengan ada gala yang ujungnya itu ada kaitan dengan besi.
Kemudian tidak kalah penting keamanan gudang itu sendiri. Keamanan gudang. Nah, untuk terlindung dari gudang itu harus dipagar keliling, ya. Itu ya. Itu untuk menjaga keamanan. Dipagar keliling supaya tidak masuk maling itu, supaya tidak masuk binatang kan. Iyalah, dipagar keliling. Kemudian alat pemantau keamanan seperti alarm atau kamera CCTV ya dipasang lah. Kemudian ada petugas keamanan hansip atau itu apa namanya itu? Ya, petugas keamanan security. Halo, masih dengar Pak Amin? Halo? Halo? Ya? Halo? Masih, Tidur semua? masih Pak. Masih Pak, masih. Ya. Ketua kelas jangan lupa absen itu teman-teman itu, ini kelihatannya tidur-tiduran kalian ini. Absennya harus di absen. Ketua kelas. Oke, jadi itu yang berkaitan dengan keamanan gudang. Ini ada faktor lokasi pergudangan, jangan di tempat yang sering terjadi gempa, ya kan? Jangan di tempat yang apa lagi tadi. Jadi lokasinya itu harus terjaga dari tanah longsor, dari kebakaran dan sebagainya. Pencegahan kebakaran, keamanan gudang. Ini 3 faktor inilah yang berkaitan dengan keamanan gudang. Berikutnya keamanan gudang. Sekarang administrasi. Jadi di ada administrasi di sini, buku penerimaan gudang, buku pengeluaran gudang, buku persediaan atau stok, bon permintaan barang, surat penyerahan barang. Inilah administrasi berkaitan dengan pergudangan. Untuk menjaga keamanan logistik dan kelangsungan kerja organisasi dalam kegiatan penggudangan logistik, perlu dilakukan administrasi penggudangan secara tertib dan benar. Hal ini disebabkan administrasi penggudangan dapat dijadikan instrumen pengawasan dan pengendalian di dalam pengelolaan penggudangan di setiap organisasi. Ya. Bagi petugas gudang, administrasi penggudangan juga dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dalam pengelolaan penggudangan yang dibebankan kepadanya. Sehubungan dengan administrasi penggudangan logistik, yang penting dalam kegiatan penggudangan harus ada buku penerimaan gudang, itu dah. Kemudian buku pengeluaran gudang, kemudian kartu persediaan, buku persediaan atau stok, terus bon permintaan barang dan surat penyerahan barang. Masing-masing buku tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, buku penerimaan gudang. Buku penerimaan gudang merupakan buku yang terdiri dari lembaran-lembaran yang memuat informasi berkaitan dengan penerimaan logistik yang meliputi jenis dan spesifikasi logistik, tanggal penerimaan, jumlah, nilai logistik yang meliputi harga persatuan dan jumlah total dan asal barang. Ini saya punya file, nanti saya kirim ini mengenai penjelasan ini. Nah, kalau di sini kan ada slide secara ringkas saja. Untuk lebih jelas nanti Anda bisa baca, saya kirimkan file modulnya. Ya, halo? Iya, Ya, Pak. Pak. Halo, oke. Iya, Pak. Pokoknya Anda ikuti aja, ini udah ada penjelasan aja ini. Ya. Ada nanti soalnya. Administrasi pergudangan sudah. Sekarang monitoring dan evaluasi gudang, MONEV, istilah singkatan MONEV. Nah, dalam ini ada 3 hal yang perlu dipelajari: pemantauan, supervisi, dan evaluasi. Ya. Ini juga nanti bisa Anda baca. Dalam rangka pengendalian, ya,
persediaan logistik dan peralatan yang dibutuhkan di saat terjadi bencana, perlu dilakukan pembinaan, pengelolaan, dan penggunaan logistik dan peralatan secara berkesinambungan melalui pemantauan, supervisi, dan evaluasi. Pemantauan yaitu melakukan pengamatan berkala terhadap pelaksanaan, pengelolaan, dan penggunaan logistik dan peralatan untuk melihat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Itu namanya pemantauan, memantau, mengamati. Kemudian yang berhubungan dengan supervisi, supervisi yaitu melakukan pengamatan sekaligus bimbingan untuk perbaikan serta peningkatan pelaksanaan pengelolaan logistik dan peralatan. Supervisi pengelolaan logistik dan peralatan merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia agar misi kebiasaan, tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal untuk berbagai dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik dan peralatan serta pergudangan. Nah, itu namanya supervisi. Jadi pengamatan sekaligus bimbingan, mengamati dan membimbing serta memberikan perbaikan. Itu namanya supervisi. Kemudian evaluasi artinya menilai kan. Jadi serangkaian prosedur untuk menilai suatu program kegiatan untuk memperoleh informasi tentang keberhasilan pencapaian tujuan, aktivitas, hasil dan dampak serta biayanya dilakukan dengan membandingkan antara kenyataan dengan standar atau yang diharapkan. Nah, ini yang berhubungan dengan evaluasi. Jadi kuliah kita sudah sampai di penghujung, ini sudah mau jam 8. Kemudian nanti saya kirim filenya ya. Halo? Saya kirim Ya, filenya Pak. yang lengkap. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Lengkap. Ini ada soal. Ada soal, nanti dijawab. Terangkan pengertian gudang dan pergudangan. Ini jawaban panjang ya. Nanti ada filenya nih. Bisa diambil di buku lain ya. Tapi ini ada filenya juga nih. Bisa buat dalam 10 halaman bisa. Terangkan pengertian gudang dan pergudangan. Nomor 1, jawaban panjang semua nih. Nah, lebih kurang minimal 10 halaman ditulis tangan di atas kertas folio. Tulis dan jelaskan proses-proses yang berkaitan dengan mekanisme pergudangan. Ada berapa tidak? 5-6 kilo dijelaskan. Selain di file yang sekirim, mesti ambil di buku-buku lain lagi untuk memperkaya. 3. Tulis dan jelaskan jenis gudang berdasarkan bentuk fisik. Kan sudah tadi ada 3 ring, terbuka, tertutup, semi terbuka atau semi tertutup tadi. Tulis dan jelaskan beberapa pedoman yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan penataan ruang gudang logistik. Nah, 5. Tulis dan jelaskan faktor yang harus dipertimbangkan dalam merancang tata letak gudang. Jawaban ditulis tangan, dikirim via email saya. Jawaban sudah diterima paling lambat hari Kamis, tanggal 12 Mei 21 pukul 22. Oke, ada pertanyaan sampai ini? Ketua kelas B1 B2 segera mengirimkan absen ke saya bagi Google Form. Halo? Mohon maaf Pak. Untuk hari Kamis tanggal 13. Lebaran di sana, Pak. Hah? Iya. Iya, kalau bisa Tanggal dibawa tanggal 11 boleh. Tanggal 11 lebih awal boleh. Iya. Ini kesalahan di sini tanggal berapa? Aduh. Hari Rabu boleh. Tanggal 13 dia Pak. Iya, tulis tanggal 10. Tanggal berapa jadinya? 13, Pak. 13. Kan? Ini bukan 13, dikerjakan. Kerjakan dari sekarang. Kalau besok jadi dikirim gitu loh. Ini karena apa namanya deadline akhir aja nih. Kan waktu kamu itu kan sampai seminggu ini. Kamis itu 13 kan. Akhirnya di situ dah. Atau hari Rabu boleh. Oke? Ya, Pak. Ada tugas Pak. Deadline-nya tanggal itu dah 13 ini. Ya. Kamu bisa kerjakan kalau besok selesai besok dikirim gitu loh. Ngerti maksud saya?
deadline-nya aja. Pak, Oh, ketua kelas? Ya? Oke, bagaimana? Oke, Pak. Paham, Pak. Oke, Pak, oke. Oke. Ketua kelas, segera kirim absen ya. Ya. Jadi saya kira cukup sampai di sini ya. Oke? Izin bertanya sedikit, Pak. Oke. Untuk praktikumnya Apa? kapan, Pak? Dan gimana pelaksanaannya? kerjain tugas. Itu nanti hukum. nanti kita akan bicarakan Ibu sama Ibu Emma sama Ibu Sumi ya. Ya. Tunggu aja deh ya. Oke, Pak. Mungkin nanti kita praktek online ini, iya kan? Iya, enggak bisa ketemu kan? Iya, Pak. Saya kira itu aja dulu ya. Oke? Pak, mau nanya, Pak. Ya. Oke, Tugas apa? rangkuman itu dikumpulkan tanggal berapa? Ini ya, yang ini. Iya, Rangkuman yang mana? rangkuman. Yang Yang minggu lalu, Pak. Iya. Bisa Kan enggak sudah, ditambah Pak. waktunya, Sudah Pak? Pak kasih tahu itu kan. Itu memang banyak sampai hari apa Jumat mungkin itu. Iya kan? Kan udah dikasih tahu kemarin. Tanggal 7 ditulisannya di WA tuh, Pak. Besok. Sampai besok. Ya iya kan, tanggal 7 dah. Ya. Enggak Kan bisa. tidak sulit. Kan tidak sulit itu loh. Apa sulit, cuman malas saja yang sulitnya. Kan sudah Iya. ada semua lengkap di situ 10 bahan itu kan. Mengenai Iya. pengelolaan bahan pakan itu kan file ada 5 file mungkin itu. Tinggal ambil di situ aja kan. Oke? Ya, Pak. Oke. Oke. Ya, Pak. Ya. Filenya udah diterima semua kan? Udah. Cari di situ dah. Bahan banyak sekali di situ. Oke? Ya, dapat. Ya, Pak. Oke. Nah, saya Oke, kirim sebentar Pak. lagi ke grupnya. Oke. Sampai jumpa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.